Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di malam Ahad ini untuk melaksanakan kajian rutin Majelis Anwarul Haramain setiap hari Sabtu setelah sholat Isya di Masjid Hotel Gracia Semarang. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam menuntut ilmu agama ini. Semoga apa yang kita lakukan ini menjadi amal baik kita yang akan kita petik hasilnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Tidak terasa pada malam hari ini kita sebagai umat Islam, sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira dengan datangnya bulan yang kita nantikan, yaitu bulan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bulan Rabiul Awal atau bulan Maulid. Pada malam hari ini semua kaum muslimin di seluruh penjuru dunia, di pelosok dunia manapun bergembira dengan datangnya bulan yang mulia ini, karena merasa bergembira dalam merayakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sebaik-baik hari kelahiran adalah kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba kita bayangkan kalau kita sedang milad atau bahasa kita hari ulang tahun, kita senang ya. Ulang tahun istri kita senang. Ulang tahun suami juga senang. Ulang tahun anak juga kita senang. Dan dirayakanlah bagaimana ini dengan kelahiran Nabi kita yang memberikan keberkahan kepada kita. Berkahnya Nabi Muhammad kita bisa menjadi umat Islam. Sangat layak untuk kita bergembira dalam merayakan hari kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita Majelis Anwarul Haramain mengucapkan selamat datang bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Happy Milad. Semoga kita dijadikan sebagai umat yang berbahagia, berbangga dengan datangnya bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah dengan kemuliaan dan kasih sayang dari Allah subhanahu wa ta'ala maka hendaklah kalian bergembira. Siapa rahmat dan kemuliaan dari Allah? Yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintah untuk berbahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua yang kita lihat zaman sekarang ini, umat Islam gegap gempita, ini adalah bermula dari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bergembira dan merayakan hari kelahiran Nabi ini termasuk syariat? Apa tidak termasuk ataupun termasuk bid'ah? Tidak termasuk bid'ah. Ini merayakan hari kelahiran Nabi. Ada contohnya? Ada. Nabi Muhammad SAW, beliau suatu ketika ditanya, "Kenapa engkau berpuasa hari Senin, wahai Rasulullah?" "Karena hari Senin itu hari kelahiran saya." Hari Senin merupakan hari kelahiran Nabi Muhammad. Merayakannya bukan setahun sekali, setiap minggu Rasul berpuasa. Bukan dengan kue tart atau nasi kuning atau lah segala macam lah. Ada
perayaan, ada tiup lilin. Rasulullah tidak. Dirayakan dengan berpuasa setiap hari Senin. Rasul merayakan hari kelahirannya, meskipun tidak seperti, adapun cara kan bisa berbeda-beda. Rasul punya cara sendiri, kita sebagai umatnya juga punya cara sendiri. Otomatis kita lebih muliakan kepada Nabi Muhammad SAW, berbanyak sholawat, kita mengadakan majelis maulid dan lain sebagainya. Jadi ini termasuk perkara yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kita menjadi umat yang disayang oleh Allah sebab kita menjadi umatnya Nabi Muhammad. Betul tidak? Oleh karena itu, seorang pecinta Nabi Muhammad SAW berkata dalam syairnya yang sangat terkenal, beliau berbangga sebagai umat Nabi Muhammad. Seperti kita, alhamdulillah, bangga sebagai umat Nabi Muhammad. Tidak minta, kita tidak memohon kepada Allah dulu sebelum kita diwujudkan oleh Allah, tapi diciptakan sama Allah sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Al-Imam Al-Busiri mengatakan, Bushra lana ma'syaral islami inna lana minal inayati ruknan ghairu munhadimi lamma da'allahu da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kabar gembira untuk kita semua, wahai kaum muslimin, karena kita mendapatkan perhatian khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menyebut Nabi Muhammad, memanggil Nabi Muhammad dengan julukan Akramur Rusul, sebaik-baik, semulia-mulia utusan Allah, otomatis apa? Kita menjadi umat yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa? Nabi Muhammad SAW. Layakkah kita bergembira dengan datangnya hari kelahiran Nabi Muhammad? Sangat layak dan sangat wajib kita untuk bergembira dengan datangnya bulan kelahiran Rasulullah SAW. Paman Nabi yang merupakan musuh Nabi juga, yang telah kita bahas pekan-pekan kemarin, yaitu di dalam tafsir surat Al-Masad, paman Nabi yang bernama Abu Lahab, orang yang sangat benci dengan Nabi. Tidak sekedar benci, musuhnya Nabi, ingin mencelakakan Nabi. Bukan Abu Lahab saja, istrinya ikut-ikutan menjadi musuhnya Nabi Muhammad SAW. Ini kan paman. Jadi ketika Nabi Muhammad dilahirkan, budaknya Abu Lahab memberitahukan, wahai Abu Lahab, ketahuilah bahwa keponakanmu telah lahir laki-laki, namanya Muhammad. Budaknya Abu Lahab ngasih tahu. Ini sebelum Nabi besar, sebelum Nabi diutus ya, baru lahir. Pernah senang dengan Nabi, meskipun setelahnya jadi musuh, tapi dulu pernah senang dengan Nabi Muhammad. Wahai Abu Lahab, ketahuilah keponakanmu telah lahir laki-laki, namanya Muhammad. Abu Lahab saking senengnya, saking gembiranya, budak yang ngasih tahu tadi dimerdekakan. Kamu merdeka. Senang berapa kali? Sekali selama umur hidupnya. Setelah Rasulullah besar, menjadi orang yang sangat amanah, diangkat menjadi nabi dan rasul, Abu Lahab memusuhi, tapi pernah senang sekali. Dengan sebab itulah Abu Lahab siksanya di neraka akan diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebab pernah senang hanya sekali terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah, bagaimana kalau orang tiap hari senang dengan Nabi Muhammad? Bagaimana kalau dia seorang muslim? Bagaimana dia seorang
mukmin, bagaimana dia pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama hidupnya senang dengan Nabi Muhammad, setiap datang bulan Maulid selalu disambut dengan riang gembira, pasti akan mendapatkan surganya Allah, pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah, pasti akan dijauhkan dari siksa api neraka. Sampai seorang penyair berkata, "Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yada fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini da'ima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil 'abdil ladzi tula hayatihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Apabila ini seorang yang kafir yang telah dicap oleh Allah Subhanahu wa taala, dijuluki Abu Lahab, pernah diturunkan dalam satu surat, sudah dinas akan disiksa di neraka yang abadi. Akan tetapi ada riwayat hadis yang mengatakan siksanya akan diringankan setiap hari Senin. Sebab apa? Pernah senang, gembira dengan datangnya Nabi Muhammad meskipun hanya sekali. Terus bagaimana kira-kira kalau ada seorang yang muslim, ahli tauhid, orang yang beriman, selama hidupnya senang dengan Nabi Muhammad SAW, dan dia mati pun dalam keadaan iman, pasti akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita sambut bulan kelahiran Nabi ini dengan riang gembira. Kemudian kita tingkatkan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Masing-masing pecinta Nabi boleh mengekspresikan cintanya kepada beliau, terserah dengan caranya sendiri-sendiri. Ada seorang pecinta Nabi mengekspresikannya dengan membaca, meneladani, memahami, mencontoh sirah Nabi Muhammad SAW, seperti akan kita bahas dalam kajian ini, membaca sirah Nabi. Ada yang mengekspresikan dengan memperbanyak membaca sholawat kepada Nabi. Ada yang mengekspresikannya dengan memperbanyak sedekah kepada fuqara dan masakin, ataupun sedekah kepada handai tolan. Ada yang mengekspresikan dengan mengadakan pembacaan maulid atau pembacaan sholawat, macam-macam terserah. Masing-masing Anda bisa melakukan, bisa mengekspresikan rasa cinta Anda kepada Rasulullah SAW. Dan jangan merasa yang sudah kita kerjakan itu sudah cukup, masih jauh daripada cukup. Seorang al-imam pecinta Nabi Muhammad, penyusun kitab Maulid Diba, Syekh Abdurrahman Ad-Daibai, pernah berkata dalam syairnya, "Walau anna amilna kulla yaumin li Ahmada maulidan qad kana wajib." Andai kata setiap hari sepanjang tahun kita bikin maulid, rasanya kok wajib bagi saya. Karena saking besarnya jasa Nabi Muhammad SAW kepada kita semua, kepada saya, Anda, dan kita semua kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad SAW. Andai kata merayakan maulid setiap hari sepanjang tahun, itu rasanya kok masih wajib, kata beliau. Subhanallah. Ya, marilah kita berbuat sesuai dengan kemampuan kita. Kita ekspresikan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Di depan kita telah datang bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi orang yang cinta kepada Nabi dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, dan kita bisa berjumpa, bersua dengan Nabi Muhammad SAW, baik ketika kita hidup di dunia, meskipun hanya dalam mimpi, ataupun nanti ketika kita di alam barzah, ataupun nanti setelah kita masuk dalam alam akhirat. Semoga bisa berjumpa dengan Nabi di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Rasulullah pensyafaat kita. Mudah-mudahan
Rasulullah kenal dengan kita, menganggap kita sebagai umatnya. Rasulullah cinta dan senang dengan kita. Amin Allahumma amin birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, kita lanjutkan kajian kita Sirah Nabawiyah dalam kitab Tarikhul Hawadits wal Ahwalun Nabawiyah karya Al-Imam Al-Muhaddits Syekhuna Abu Ya As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki sampai halaman 35. Bisa dibuka kitabnya, yang hadir maupun yang menyimak dari rumahnya, dibuka halaman 35. Akan saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrasuhu Sa'd bin Mu'adz yauma Badrin wa harasahu Abu Bakrin Siddiq aidan bil Arish wa Zakwan ibnu Abdi Qais wa Muhammad ibnu Maslamah bi Uhud wa Zubairu yaumal Khandaq wa Abbad bin Bishr wa Sa'ad bin Abi Waqqas wa Abu Ayyub bi Khaybar wa Bilal bi Wadil Qura wa lamma nazalat wallahu ya'simuka minan nas al-ayata taraka sallallahu alaihi wasallam al-hirsa. Pada bab ini Abu Ya menjelaskan tentang orang-orang yang menjaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam bahasa kita apa? Pas, pam, res. Kalau pasukan pengawal Nabi namanya apa? Pas, pam, ros. Pokoknya pasukan pengaman lah, pengaman dan pengawal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain Rasulullah mempunyai sahabat yang bertugas khusus, punya kewajiban-kewajiban, Rasulullah juga mempunyai pasukan atau anggota khusus yang bertugas menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pilihan, tidak semua sahabat tentara, pandai menggunakan pedang dan lain sebagainya, tidak semuanya. Hanya orang-orang khusus yang dipilih oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tingkat kemahiran yang sangat luar biasa, di atas rata-rata lah. Di antaranya adalah sahabat Sa'ad bin Mu'adz. Beliau menjaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada perang Badar, malam hari, kadang siang hari. Begitu juga ada sahabat Khalifah Abu Bakar As-Siddiq juga menjaga Nabi bil Arish, yaitu di sebuah tempat yang tinggi seperti singgasana atau seperti panggung yang dibuat pada perang Badar. Jadi ketika perang Badar, Rasulullah dibuatkan seperti tempat yang lebih tinggi supaya bisa melihat dan mengawasi jalannya peperangan, sehingga bisa mengatur strategi. Di situ sahabat Abu Bakar menjadi penjaganya Nabi Muhammad SAW dengan menghunus pedang. Jangan sampai ada musuh yang mendekat. Jangan sampai ada orang yang membahayakan keselamatan Rasulullah SAW. Ini para sahabat Nabi yang bertugas menjadi pengawal, meletakkan keselamatan Nabi di atas keselamatannya sendiri. Masya Allah. Pasukan elit ya. Sahabat Abu Bakar juga termasuk pasukan elit. Ya. Subhanallah. Bil Arish di perang Badar. Begitu juga ada sahabat Muhammad bin Maslamah. Ini menjaga Rasulullah ketika perang Uhud yang terjadi pada tahun ketiga Hijriah. Perang Badar terjadi tahun 2 Hijriah. Kaum muslimin menang telak. Banyak daripada tokoh Quraisy yang mati. Ya, dari golongan kaum muslimin di perang Badar kurang lebih 14. Tapi di golongan orang kafir itu sampai 70 lebih. Di antaranya adalah Abu Jahal. Abu Jahal mati sangit. Kalau sahabat kan mati syahid. Kalau Abu Jahal mati sangit. Itu kuburannya di tempat perang Badar, dari kota Madinah sekitar 150 km ke arah Mekah. Itu dilalahnya
itu tempat yang dikuburkannya Abu Jahal sekarang jadi tempat sampah di sana. Sudah uripe nelongso, mati nyoro, terus nanti di akhirat mlebune neraka. Nauzubillah min dzalik, ya Allah. Pada tahun kedua Hijriah menang telak. Akhirnya orang-orang Quraisy menuntut balas. Muhammad, tunggu balasan kami setahun lagi. Tahun ketiga datang 3.000 pasukan dari Mekah ingin menyerbu Madinah. Kemudian disambut oleh Rasulullah di Bukit Uhud. Nah, terjadi perang Uhud. Yang menjadi pengawal Nabi waktu itu adalah Muhammad bin Maslamah. Kemudian pada tahun kelima Hijriah terjadi perang Khandaq, perang Parit. Ini Rasulullah pengawalnya, penjaganya adalah sahabat Zubair bin Awam. Nah, masing-masing cerita perangnya insya Allah akan kita jelaskan, nanti ada babnya sendiri di pertemuan berikutnya. Di perang Khandaq pada tahun 5 yang menjaga adalah sahabat Zubair bin Awam, menjadi penjaga pengawal Nabi Muhammad SAW. Kemudian ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, begitu juga Abu Ayyub Al-Ansari menjaga Nabi ketika perang Khaybar. Perang Khaybar tahun ke-7 Hijriah, yaitu ketika Nabi menyerang orang-orang Yahudi di Khaybar dan bisa menaklukkan benteng-benteng orang Yahudi tersebut. Khaybar itu artinya benteng perang. Ada benteng-benteng mereka telah dihancurkan dan dikuasai oleh Rasulullah dan para sahabat Nabi. Ini yang menjaga siapa? Tadi ada Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abu Ayyub Al-Ansari. Sahabat Bilal menjaga Nabi ketika berada di Wadil Qura. Dan begitu seterusnya. Tidak hanya yang tadi disebutkan, ada beberapa yang telah pernah menjaga Nabi Muhammad SAW, baik ketika berperang ataupun ketika bepergian dan lain sebagainya. Di antaranya ketika Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah, kan baru bertemu dengan orang banyak. Ini siapa baru kenal. Lah malam itu Rasulullah belum bisa tertidur. Kemudian berkata, andai kata ada salah satu sahabat yang bisa menjaga, jangan sampai ada orang yang dicurigai atau ada musuh datang ke sini. Tiba-tiba sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas dari luar itu terdengar membawa senjata. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqqas, wahai Rasulullah. Kenapa wahai Sa'ad? Wahai Rasulullah, saya khawatir akan terjadi sesuatu padamu, makanya saya datang ke sini untuk menjaga. Engkau istirahatlah wahai Rasulullah. Saat itu Rasulullah beristirahat, dijaga oleh sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi banyak sekali pasukan-pasukan elit yang mengawal Nabi Muhammad, menjaga Nabi Muhammad SAW, baik ketika berperang, dalam keadaan di dalam kota ataupun dalam bepergian. Akan tetapi Rasulullah SAW kemudian meninggalkan atau membubarkan pasukan pengawal Nabi Muhammad SAW, dibubarkan. Sebab apa? Sebab telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Nabi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diperdaya oleh orang kafir. Setelah itu pasukan pengawal pas pampresnya dibubarin. Kenapa? Sudah saya dapat jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbika wa illam taf'al fama ballaghta risalatah." Wahai utusan Allah, wahai Rasul, sampaikanlah apa yang telah engkau dapatkan dari Tuhanmu. Apabila engkau tidak menyampaikan, maka engkau belum melaksanakan risalah. Rasulullah kemudian menyampaikan. Lah resikonya apa? Kalau menyampaikan risalah dari Allah, resikonya akan dicaci, ya enggak? Akan dimaki,
bahkan akan dibunuh, diusir oleh kaumnya. Tidak ada satu nabi pun, tidak ada satu rasul pun yang pernah diutus oleh Allah kecuali akan dicaci oleh kaumnya, dimaki sama kaumnya, diusir sama kaumnya, bahkan akan dibunuh oleh kaumnya. Bukan berarti nabi sama rasul itu datang langsung pengikutnya banyak. Dimulai dari 1, 2, 3, diuji, orang benci. Awal-awal yang benci lebih banyak daripada yang mengikuti. Akan tetapi dengan kesabarannya menjalankan ujian dari Allah, kemudian dibukalah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul juga begitu. Resikonya mesti ada nih. Akan tetapi Allah ketika menyuruh Nabi Muhammad menyampaikan risalah dibarengi dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apa? Wallahu ya'simuka minan nas. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah telah menjagamu dari manusia. Dijaga dari apa? Dari pembunuhan. Sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang kafir. Maksudnya tidak akan memberikan kesempatan sedikit pun untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata ahli tafsir, yang dijamin oleh Allah di sini adalah dijaga dari pembunuhan. Adapun dari ujian yang lain tidak. Fitnah, Rasulullah terkena fitnah. Dimaki sama kaumnya, dimaki. Dicaci enggak? Dicaci. Diusir enggak? Diusir. Dibunuh? Enggak pernah berhasil. Kenapa? Karena pembunuhan ini telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'simuka minan nas. Dan Allah telah menjagamu dari manusia, maksudnya dari pembunuhan. Apapun percobaan pembunuhan terhadap Rasulullah itu pasti akan gagal. Contohnya yaitu ketika Nabi mau hijrah, Rasulullah kan singgah di Gua Sur. Padahal para pendekar itu mengejar Nabi, sudah sampai di mulut gua. Andai kata dibuka sedikit kelihatan Rasulullah bersama sahabat Abu Bakar, tapi dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala. Satunya mau masuk, satunya tidak mau, berdebat. Wahai temanku, ngapain masuk ke dalam gua? Lihat, ada burung bertelur. Ini ada sarang laba-laba, tidak mungkin kalau ada orang masuk. Kalau ada masuk pasti rusak. Akhirnya pergi, tidak jadi membunuh. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perantaranya jangan dipikir. Perantaranya di sini pakai apa? Sarang laba-laba. Kira-kira menang mana musuh sama sarang laba-laba? Ya kalau biasanya ya jangankan sama musuh, anak kecil 1 tahun aja gini sudah rusak. Tapi Allah berkehendak lain. Yang kita jadikan patokan itu bukan caranya bagaimana. Yang penting kita mohon kepada Allah petunjuk, perlindungan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Caranya jangan kita pikir. Nanti Gusti Allah yang akan memikirkannya. Gusti Allah yang akan memutuskannya caranya bagaimana. Seperti Rasulullah dilindungi dari pembunuhan hanya dengan sarang laba-laba. Enggak terbayang sama kita. Dengan burung bertelur, burung endok jadi bentengnya Nabi. Enggak kepikiran sama kita. Apakah ada 10 pendekar menyerbu situ? Allah misalnya mengirimkan pasukan di situ 100. Tidak, saat itu hanya mengirim laba-laba sama burung untuk bertelur. Subhanallah. Itu penjagaan dari Allah dari pembunuhan. Begitu juga Rasulullah SAW ketika masih di Mekah, sebelum Rasulullah berangkat pada malam terakhir, Rasulullah kan menyuruh Imam Ali tidur di kamarnya ya, seperti pernah kita bahas pada bab awal sebelum Rasul berhijrah. Imam Ali bin Abi Thalib, kamu tunggu di Mekah. Ini barang-barang titipan orang-orang Quraisy kembaliin. 3 hari ngembaliin setelah Rasulullah berangkat. Kemudian Rasulullah keluar, padahal di luar itu ada 100-an pendekar muda orang-orang Quraisy yang hendak membunuh Rasulullah. Tapi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Rasulullah keluar sambil menaburkan debu, sambil membaca ayat apa dalam surat Yasin, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan di depannya benteng, di belakangnya benteng, dan kami jadikan mereka tidak melihat. Jadi Rasulullah keluar, mereka tidak melihat, tertidur. Ini pendekar ini, padahal pagi-pagi matahari sudah terbit, loh panas. Pada bangun kocek-kocek mata, loh ini kok ada debu, kenapa? Mana Muhammad? Dilihat ke dalam, ternyata cuma Imam Ali bin Abi Thalib. Rasulullah sudah berangkat. Dijaga dari pembunuhan. Wallahu ya'simuka minan nas. Oleh sebab itu, ketika Allah menurunkan ayat wallahu ya'simuka minan nas, Rasulullah keluar memanggil para sahabat, insorifu ayyuhan nas faqad asamani Allah. Wahai para pengawal, pergilah kalian, sudah cukup, bahwa sesungguhnya Allah sudah menjamin keselamatanku dari pembunuhan. Setelah itu tidak ada penjaga lagi. Nabi dikejar, tidak ada penjaga, tapi sudah ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita kan manusia biasa, misalnya jadi pejabat atau dari ulama, ya harus ada penjaga lah, terutama kiai-kiai, ustadz, habaib. Waktu-waktu sekarang ini harus ada penjagaan, apalagi lagi yang ngimami sholat atau lagi ceramah, harus ada penjagaan. Kalau tidak dijaga sekarang bahaya, ya. Musimnya beda zaman dulu sama zaman sekarang. Zaman sekarang kalau ada ulama yang lengah, tiba-tiba ada yang nusuk, ada yang mencelakakan. Setelah ditangkap jadi gila. Ini orang gila sekarang tuh keren, ya. Bisa milih. Kok yang dipilih kok kiai ya? Kok bukan temennya atau security-nya? Targetnya itu kepilih. Apa sudah ada remote-nya ya di program? Ini ada kejadian luar biasa ketika Rasulullah sudah membubarkan pas Pamres. Suatu ketika dalam suatu perjalanan, Rasulullah istirahat di sebuah pohon. Istirahat untuk melepas lelah. Ini pedangnya juga disandarkan. Ketika Rasulullah beristirahat, tiba-tiba ada orang kafir datang menghunus pedang di lehernya Nabi Muhammad. Siapa yang akan menyelamatkan kamu sekarang? Sudah nempel di sini pedangnya. Rasulullah tidak khawatir, sudah dijamin sama Allah. Rasulullah menjawab, Allah. Jawab gitu aja. Itu orang kafirnya pendekar, padahal gemeter sampai pedangnya itu jatuh saking gemeternya. Siapa yang akan menyelamatkan kamu? Sudah nempel di sini. Allah. Itu tangan bergetar, pedangnya jatuh. Diambil sama Nabi. Sekarang siapa yang akan menyelamatkan kamu? Subhanallah, sudah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini setelahnya adalah bab lain. Insyaallah kita akan kaji di pertemuan mendatang, yaitu utusan-utusan Rasulullah yang dikirim kepada raja-raja dunia seperti Raja Romawi, Raja Persia, Raja Mesir dan lain sebagainya. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya insyaallah.